Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-117 ayat yang ke-1. Demikian firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu memuji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan setiap rentetan sesi-sesi ibadah, puji-pujian selalu mendapatkan porsi yang cukup banyak selain pemberitaan firman Tuhan. Hal ini menandakan bahwa pujian merupakan bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Artinya memuji Tuhan adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa kita atau segala bangsa harus memuji Tuhan? Mengapa memuji Tuhan itu adalah bagian yang sangat penting? Karena memang kita diciptakan Tuhan dengan tujuan memberitakan kemasyuran-Nya, saudara-saudara. Hal inilah yang dikatakan dalam Yesaya 43 ayat yang ke-21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuran-Ku. Inilah keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Jadi memuji Tuhan adalah perintah Tuhan, saudara-saudara. Dan sebagai anak-anaknya kita harus taat melakukannya. Artinya, setiap orang wajib hukumnya memuji Tuhan. Kalau tidak, hal itu merupakan kesalahan besar. Karena kita tidak mengakui kebaikan dan kemasyuran Tuhan. Dan kalau tidak, kita melakukannya, konsekuensi akan kita dapatkan dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca di dalam Ibrani 13 ayat ke-15, firman-Nya berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Artinya apa? Artinya Tuhan sangat menikmati puji-pujian yang dinaikkan oleh umat-Nya, saudara-saudara. Karena itu Ia selalu hadir dan bertata di atas pujian kita. Meski berada di situasi sulit dan sepertinya kegelapan pekat mengelilingi hidup kita, biarlah kita tetap memuji-muji Tuhan. Karena ketika kita melakukannya, Tuhan akan hadir melawat kita, saudara-saudara. Kehadirannya pasti membawa dampak luar biasa dalam kehidupan kita. Memulihkan, menyembuhkan, menolong, bahkan memberkati kita. Itulah yang terjadi dalam hidup Paulus dan Silas, saudara-saudara, ketika dia dipenjarakan di Filipi. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26 dikatakan, saudara-saudara, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Artinya, saudara-saudaraku yang terkasih, di mana ada pujian, di sana akan ada kuasa mujizat terjadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, melalui sapaan ini, marilah kita memuji Tuhan
di segala waktu yang ada. Tidak terbatas hanya pada saat kita beribadah di gereja saja. Mari kita ubah keadaan yang buruk dan kepedihan hati yang terjadi menjadi sorak kemenangan dengan puji-pujian. Karena di dalam puji-pujian ada kuasa yang sangat luar biasa. Masalah dan pencobaan boleh saja datang, saudara-saudara, menghampiri, terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, sebagai umat Tuhan, kita harus belajar untuk tetap mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan yang luar biasa. Mari kalahkan kesedihan dan tekanan di hati kita dengan kuasa puji-pujian. Karena saat memuji Tuhan, kita memberi kesempatan saudara-saudara bagi Tuhan menyatakan kuasanya. Dia akan mengubah keadaan buruk menjadi kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Ingatlah saudara-saudara yang terkasih, membuka mulut dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan tak memerlukan biaya mahal. Hanya butuh kerelaan dan kemauan saja. Pertanyaannya bagi kita, apakah di masa pandemik ini kita selaku anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus berhenti memuji-muji Tuhan? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Begitu juga dengan kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Ini juga dikarenakan kebaikan Tuhan semata. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu yang mengajak kami untuk hidup memuji Tuhan. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap pendengar dimanapun berada ya Bapa di surga. Olehnya, izinkan mereka mendapatkan kuasa. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini hamba tidak bosan-bosannya berdoa untuk setiap pendengar dimanapun berada. Mari Engkau berkati rumah tangga mereka, mari Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak yang Engkau titipkan, Engkau berikan Tuhan kesehatan serta kepintaran. Hamba juga berdoa untuk setiap yang sakit Bapa, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah, dikarenakan sakit virus corona maupun sakit yang lainnya. Mari Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan kepada setiap mereka yang sakit, sehingga olehnya mereka beroleh kesembuhan yang ajaib dari Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Oleh kuasa-Mu segala sesuatu bisa berubah. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk salah seorang ibu yang lagi dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, mari Engkau berikan ia kesembuhan. Begitu juga Bereko Hari Marpau. Tuhan, setiap yang dikonsumsi, nyatakan kuasa-Mu sehingga olehnya kesembuhan terjadi. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Hamba percaya Tuhan akan menyatakan, Tuhan akan mengabulkan, karena hamba berdoanya di dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus, Juru Selamat hamba-Mu ini yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.